sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus memanggil kita untuk mengikuti Dia, untuk meninggalkan segalanya, menyangkal diri dan memikul salib seperti yang Alkitab katakan. Sebuah panggilan yang seringkali diartikan sebagai tidak lagi mempedulikan kesehatan mental seorang pelayan Kristus. Tetapi apakah demikian? Apakah begitu banyak pastor sebetulnya yang mengalami spiritual burnout? Mengapa demikian? Apa indikasinya? Dan terutama bagaimana mengatasinya? Dan bagaimana gereja atau jemaat Tuhan bisa membantu para pastors untuk bisa menghadapi spiritual burnout ini? Kita akan berbicara pada saat ini dengan seorang narasumber yang bernama Ibu Iis Aksa, seorang konselor Kristen di Ngopas edisi nomor 44 ini dengan judul Hamba Tuhan Burnout, Apa yang Salah? Pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan Ibu Iis. Selamat datang Ibu Iis di Ngopas. Thank you, Pak. Selamat datang dan selamat jumpa dengan para pemirsa Kopas dimanapun berada. Terima kasih Bu untuk kehadirannya dan untuk waktunya. Nah, mungkin Ibu Iis sendiri bisa memperkenalkan diri sebentar saja, sejenak saja, mengenai latar belakang Ibu dan mungkin apa yang Ibu sedang lakukan sekarang ini. Silakan Bu. Ya, thank you, Pak. Ya, pemirsa, saya Iis Aksa, saya tinggal di Surabaya, dan saya sekarang sebagai seorang konselor, dan saya sampai sekarang sangat concern dengan pelayanan konseling dan pemuritan. Saya masih memegang 8 kelompok KTB, ada satu kelompok KTB yang sejak mereka mahasiswa sampai sekarang sudah punya anak, gitu. Dan saya merasa senang dengan kelompok-kelompok ini karena saya merasa bahwa kelompok KTB atau pemuritan ini adalah salah satu sarana efektif dalam pertumbuhan. Dan satu sisi ini pertumbuhan rohani yang saya ingin menolong mereka, satu sisi saya konselor juga untuk menolong aspek-aspek psikologis dan kerohanian juga begitu. Nah, dua aspek itu yang sedang saya kerjakan sekarang. Itu, Pak. Baik. Ya, terima kasih banyak Bu buat perkenalannya. Nah, Bu, seperti yang tadi saya katakan, sebagai pengikut Kristus, khususnya para pastors, para hamba Tuhan, kita dipanggil untuk meninggalkan segalanya, kata Tuhan Yesus, untuk menyangkal diri dan memikul salib. Ya, sebuah panggilan yang sangat radikal menurut saya. Sebuah panggilan yang sering sekali diartikan tidak lagi mempedulikan kesehatan mental atau mempedulikan apapun sebagai seorang pelayan Kristus. Apakah benar, Bu? Itu merupakan interpretasi dari kata-kata Tuhan Yesus? Oke, ya tentu saja tidak demikian ya Pak, gitu. Karena saya merasa saya sendiri menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan itu, dan saya lulus dari menyelesaikan sarjana teologi tahun 90 gitu. Jadi sejak 90 sampai sekarang saya masih pelayanan mimbar juga. Dan saya merasa sekali bahwa panggilan Tuhan yang mulia itu mestinya atau harus membawa kita untuk bekerja keras, memang begitu. Harus bekerja keras dan tetapi juga tetap sehat gitu. Kenapa tetap sehat itu? Supaya hidup kita produktif dan efektif. Ya, kalau dikaitkan dengan burnout tadi begitu dengan judul ini. Jadi kerja keras yang produktif dan efektif begitu. Itu poin yang utama. Ya. Dan kesehatan ini kesehatan yang bukan hanya kesehatan jasmani, tetapi kesehatan mental, kesehatan spiritual dan lain sebagainya tentunya ya Bu ya. Ya, benar banget begitu, benar banget. Ya. Memang sebuah panggilan yang sangat unik sih sebagai seorang hamba Tuhan ini. Dan saya yakin ada begitu banyak pastors mungkin yang merasa ya dirinya mengalami spiritual burnout atau mengalami burnout secara umum. Pertama-tama mungkin pertanyaannya ialah apa sih sebetulnya Bu penyebab burnout ini? Ya, kalau pengertian dulu ya Pak ya, supaya kita bisa
Di awal dulu, definisi burnout seperti apa? Betul. Ada banyak pembahasan, tapi ini menurut saya definisi ini baik. Saya menuliskan begini, burnout adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stres kronis. Stres kronis. Kronis dalam arti terus-menerus, intens, dan berlangsung lama, yang dipicu oleh pekerjaan. Nah, itu istilah burnout-nya. Jadi, stres yang kronis, artinya adalah burnout itu adalah stres yang terus. Jadi kadang-kadang kita ngomong, stres ya, iya aku stres begitu. Ya biasa stres gitu. Tetapi kalau stres ini kemudian tidak dikelola dan numpuk, itulah nanti jadi burnout. Ya, jadinya stres yang berkelanjutan. Jadi biasanya kalau misalnya kita mungkin menghadapi sebagai hamba Tuhan menghadapi acara-acara besar di dalam gereja, misalnya Natal contohnya gitu ya. Kita stres, tetapi ternyata setelah Natal masih stres, mungkin itu adalah indikasi burnout. Maksud Ibu begitu? Mungkin. Yeah. Atau jangan-jangan waktu Natal itu kita terlalu sibuk sampai akhirnya tenaga pikiran ke Natal itu sendiri dan ada aspek rohaninya yang nggak terjaga ya Pak. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Yang membuat tahu-tahu jadi kelelahan kemudian. Iya, dan apalagi kalau misalnya itu bukan hanya sampai Natal, tetapi sampai Paskah pun masih burnout. Mungkin itu salah satu indikasinya mungkin dari spiritual burnout ini ya. Tetapi sekali lagi Bu, apa sih sebetulnya sih yang menyebabkan kalau misalnya kita bicara konteks ya dari para hamba-hamba Tuhan, apa sebetulnya Bu penyebab daripada spiritual burnout ini menurut Ibu? Iya. Saya melihat memang kalau mau dilihat banyak faktor, tetapi lebih banyak ternyata indikasi atau saya pengamatan saya atau dari saya baca buku, maka kondisi ini ternyata lebih banyak terjadi pada orang yang memaksakan diri untuk terus bekerja. Nah, terus bekerja yang seperti apa? Satu sisi kita dipanggil memang harus terus bekerja. Setiap sewaktu begitu. Jelas-jelas surat Petrus berkata ya kita dipanggil untuk setiap waktu untuk melayani. Tetapi tidak ingin atau tidak mau berhenti bekerja ini ada indikasi karena di balik itu tuh ada perfeksionisnya, tipe-tipe perfeksionis dan kolerisnya ada di sana. Dan itu yang membuat jadi yang dikerjakan itu rasanya belum puas dan lega kalau nggak sesuai dengan target harapannya, belum tentu harapan Tuhan. Dan kemudian ternyata jadi burnout itu ketika tidak atau kurang mendapat apresiasi. Dan ini sangat berkait dengan tipe-tipe perfeksionis tadi dan tipe-tipe koleris tadi, gitu. Apakah pertanyaan? Ya, silakan Bu. Maaf. Silakan. Apakah pertanyaan jadi gini? Kalau orang-orang sanguin misalkan orang yang ceria begitu, kemudian orang flekmatis yang cuek, melankolis yang banyak mikir, apakah dia tidak bisa burnout juga? Tetapi ternyata disinyalir dari banyak kasus atau banyak buku lebih mengindikasikan tipe-tipe yang susah berhenti gitu. Karena merasa bahwa kalau orang koleris itu gitu ya. Dan tipe-tipe koleris adalah tipe-tipe pemimpin yang leading gitu, yang mimpin terus dan satu sisi tiap organisasi kalau nggak ada koleris, ada pemimpin yang koleris, wah ini organisasinya pasti akan lambat sekali jalannya. Jadi butuh orang koleris, butuh orang perfeksionis supaya nggak sembarangan melayani Tuhan. Saya sendiri melihatnya bagian itu. Tetapi satu sisi yang perlu waspada, nah itu bisa jadi burnout. Jadi kalau dibilang, kalau tadi pertanyaannya kenapa orang bisa burnout, ya satu sisi seperti itu yang terjadi ya. Selain memang tadi panggilan yang untuk terus kita bekerja dan banyak pekerjaan yang kita harus kerjakan. Apalagi tentunya bagi kita yang mungkin para hamba Tuhan yang ada di dalam organisasi misi begitu ya, yang selalu melihat ada opportunity atau ada kesempatan untuk terus melayani, menginjili orang-orang yang belum kenal Tuhan, dan itu nggak akan ada habisnya, terus-menerus ada.
Dan pada akhirnya orang-orang seperti itulah mungkin yang lebih mudah gitu ya pada akhirnya untuk masuk ke dalam spiritual burnout seperti ini dan mengalami indikasi-indikasi tersebut. Tadi sesuatu yang saya catat Bu yaitu mengenai ekspektasi. Saya rasa itu penting kelihatannya ya Bu ya untuk digarisbawahi. Jadi antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang menjadi hasil yang kita harapkan begitu Bu. Nah, memang ini banyak indikasinya. Banyak orang yang merasa, oh dia burn out. Tetapi apakah memang betul dia burn out? Begitu ya. Atau ada orang yang tidak merasa burn out, tapi orang-orang lain bilang, oh kamu burn out. Begitu. Jadi sekarang itu sebetulnya kalau kita bicara mengenai spiritual burn out, indikasinya apa saja Bu menurut Ibu? Iya, saya melihat dari banyak hal indikasi adanya burnout yang paling kelihatan adalah ini untuk ngecek diri sendiri juga gitu. Adalah kelelahan secara fisik, kelelahan. Merasa sampai kayak kurang energi dan lelah sepanjang hari. Jadi kayak ngedrop gitu, orang suka istilah kalau ngomong aduh aku lagi ngedrop ini gitu. Dan yang kedua adalah kelelahan secara emosi. Nah, artinya adalah merasa tidak berdaya. Dan ini yang indikasi yang paling serius, terperangkap di dalam pekerjaan ini. Jadi kayak nggak bisa apa-apa. Mau maju susah, mau berhenti nggak mungkin, gitu. Jadi terperangkap. Inilah bedanya dengan orang yang sedang bekerja keras dan tidak burnout. Jadi perasaan nggak berdaya, harus kerja, dan terperangkap. Kalau ini burnout ini kepada pekerjaan sekuler, dia tidak mudah untuk mau pindah kerja. Nah, kalau kita hamba tentu Tuhan tentu saja tidak boleh sekedar mau pindah-pindah begitu kan. Apalagi begini, terperangkap. Misalkan ada teman yang merasa aku tuh tidak cocok di komisi sekolah minggu, tapi pada waktu penempatan kadang-kadang kan mahasiswa praktek kan nggak bisa milih toh gitu. Nggak bisa milih ya. Kadang-kadang kan nggak bisa milih gitu. Langsung sekolah minggu begitu. Atau ditempatkan di usiawan gitu, usia Ida begitu, atau ditempatkan di komisi wanita. Nah, kadang-kadang itu bukan concern-nya gitu. Aku cocok di remaja gitu. Apakah gereja tahu? Tahu, tapi ini kebutuhan begitu. Dianggap semua hamba Tuhan harus siap sedia mau pelayanan di mana. Nah, ketika masuk di bidang itu tuh, itu merasa aku terperangkap di sini. Nah, jadi kalau dia merasa terperangkap dan tidak berdaya, inilah mulai tanda burnout. Ya, terperangkap, tidak berdaya, dan juga tadi saya catat juga adalah kelelahan, kelelahan secara emosi dan kelelahan secara fisik juga sebetulnya ya. Ya. Itu menarik sekali karena maksudnya ada banyak dari kita yang mengalami kelelahan secara fisik, tetapi sekali lagi Bu, belum tentu itu adalah burnout kan ya, betul kan? Ya. Dan yang ketiga, yang dua kaitan antara kelelahan fisik dan psikis ini adalah relasi sosialnya itu mulai terganggu. Jadi biasanya kita tahu bahwa kita burnout, atau orang lain atau teman rekan kita burnout, itu biasanya dilihat dari pola relasinya. Karena dulu enggak gitu. Misalkan, dulu sabar loh, dulu bagus loh. Ini kok sekarang suka ngomongnya sinis, misalnya seperti itu misalkan. Kok dia sulit sekali melihat kebaikan orang, biasanya enggak gitu. Biasanya enggak begitu. Nah, kalau pola relasi ini yang paling kentara itu kayak di bagian ujung gitu, di bagian ujung atau gejala yang paling kelihatan gitu. Kalau Omikron itu ketahuan mulai batuk, jangan-jangan Omikron ini ya. Nah, itu tuh kalau burnout semacam ini nih, yang kelihatan itu biasanya di relasi. Karena tadi itu kelelahan fisik dianggap biasa lah, orang pelayanan ya gitu, capek. Kalau nggak capek justru kau belum sungguh-sungguh pelayanan. Mungkin orang bilang begitu. Kelelahan secara emosi juga nggak kelihatan, bisa jadi kenapa? Karena dipaksa, apalagi hamba Tuhan, dipaksa untuk tampil selalu ramah di hadapan jemaat. Selalu ramah, selalu baik, selalu welcome, mau kapan saja, apalagi kalau di gereja, apalagi kalau tinggal di pastori gereja yang di bagian belakang gedung gereja atau di ruang atas. Oh, nggak tahu. Saya ingat awal-awal saya praktek itu
tinggalnya di belakang gereja, jadi saya paham betul itu. Jadi kayak 24 jam. 24 jam selalu siap mengerjakan. Nah, kita apalagi mahasiswa praktek yang harus selalu tampil baik begitu. Tetapi kemudian yang paling kelihatan nanti ketika pola relasi kita, pola komunikasi kita tidak seramah atau tidak seperti sebelumnya yang lebih baik. Ya. Jadi ini betul-betul holistik sekali ya Bu ya, kalau misalnya kita lihat ini tanda-tandanya. Jadi ada tanda fisik, ada tanda emosi, ada tanda sosial begitu loh. Dan ketiganya ini harus ada semuanya sekaligus atau bagaimana Bu menurut Ibu? Ya, ya. Kalau mungkin masih salah satu dan saja, mungkin dia masih stres, belum kronis. Dia stres aja begitu. Kalau kita stres kan juga capek. Kalau stres kan kita juga kadang-kadang sakit kepala begitu. Atau orang suka bilang asam lambung naik gitu kan. Suka istilah itu yang sering digunakan. Kemudian kalau stres itu iya aku jadi gampang marah, stres. Tapi kalau itu kronis dan itu menjadi burnout begitu. Baik, baik. Makasih banyak Bu. Ini sudah sangat-sangat memberikan penjelasan sekali kepada kita mengenai tanda-tanda ini. Dan ini akan sangat membantu menurut saya bagi para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan channel ini untuk melihat kira-kira tanda-tanda itu apakah ada sebetulnya di dalam kehidupannya. Nah, mungkin sekali lagi Bu, ini kita bicara burnout, tetapi kita juga bicara burnout yang berkepanjangan, begitu ya. Dan tidak terobati, tidak terterapi, tidak ada terapinya dari burnout ini. Nah, apa saja sebetulnya Bu kalau misalnya kita bicara burnout yang berkepanjangan, tanda-tandanya apa saja Bu menurut Ibu? Iya, iya Pak, benar. Ini menjadi penting sekali untuk tahu kenapa. Karena tadi di awal saya menjelaskan antara ini cuma stres kok, belum sampai burnout begitu. Tetapi karena dia terus-terus ingin tampil, apalagi mungkin mahasiswa praktek, mungkin atau hamba Tuhan yang baru pindah di sebuah gereja, sebuah lembaga pelayanan, baru saja tentu dia akan nahan-nahan itu. Walaupun rasa terjebak di sini, nahan-nahan diri gitu. Nah, ketika dia menahan diri dan itu menjadi berkepanjangan, maka menurut saya risikonya terlalu besar karena sangat merugikan pekerjaan Tuhan, sangat merugikan nama Tuhan gitu. Jadi itu sebabnya menjadi penting untuk tahu cirinya kalau burnout-nya sudah berkepanjangan. Yaitu yang pertama, hilangnya semangat bekerja, hilangnya minat terhadap pekerjaan yang sering dikerjakan gitu. Jadi ini kan kalau sudah tidak pelayanan tuh kayak apa? Kalau sudah tidak minat sebenarnya, itu kan benar-benar menjadi batu sandungan. Bagaimana mungkin kita hamba Tuhan yang mendorong awam untuk pelayanan dan kita sendiri tidak punya hati yang berkobar untuk pelayanan itu sendiri. Gitu. Untuk tidak punya semangat ya. Ya. Walaupun juga memang Bu ada begitu banyak orang-orang yang mungkin yang merasa bahwa karena dia capek, dia jadinya bukannya mencoba untuk mengobati, tetapi dia malah menjauhkan dirinya dari apa yang sedang dia kerjakan. Biasanya kan begitu ya, ada indikasinya ketika kita sedang capek atau bagaimana. Dan itu mungkin akan membuat juga indikasi, atau itu adalah indikasi yang jelas tentunya. Mungkin ini adalah burnout yang berkepanjangan. Bagaimana menurut Ibu? Ya. Dan itu tetapi biasanya ditambah dengan sulit konsentrasi, merasa tidak lagi kompeten. Dan kemudian jadi merasa terbebani. Nah, di dua titik inilah kemudian mulai mikir, bener nggak ya aku pelayanan di sini? Apa aku perlu pindah gereja? Padahal itu burnout aja tuh. Bukan tanda bahwa Tuhan panggilan Tuhan berubah begitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau berkepanjangannya nggak disadari, merugikan pekerjaan Tuhan di situ. Sehingga banyak hamba Tuhan yang pindah-pindah gereja. Aku merasa bahwa nggak cocok. Aku nggak cocok di sini. Begitu. Aku nggak cocok, aku merasa bukan, terus akhirnya berani sekali berkata, Tuhan nggak panggil aku ke sini. Ketika mendapat tawaran pekerjaan atau mendapat tawaran pelayanan di tempat lain, langsung cepat-cepat
merasa ini ya tandanya panggilan Tuhan lain ini. Jadi kalau ditanya kenapa praktek 1 tahun saja, padahal berharap bisa terus, oh nambah cepat pindah, oh ya Tuhan mengarahkan lain gitu. Padahal mungkin itu bukan panggilan Tuhan, tetapi merasa tadi yang Pak Kian sampaikan bahwa ketika kita nggak minat, kemudian cepat mau pindah, cepat mau tempat baru. Padahal belum tentu bahwa itu tuh yang tepat, justru kesulitan atau apa saja yang dialami dalam pelayanan itu bagian dari proses Tuhan ya. Saya kira seperti itu kan. Bagian setuju kan sebagai gembala. Dan juga betul. Dan juga akar permasalahannya pada akhirnya tidak terselesaikan dengan dia hanya sekedar pindah lokasi. Padahal sebetulnya ada masalah burnout yang juga dibawa oleh dia mau di lokasi A, di lokasi B atau di lokasi C begitu ya. Dan itu tidak terobati. Iya betul. Dan itu tidak terobati dan pada akhirnya malah menjadi berkepanjangan gitu. Nah, indikasi apa lagi menurut Ibu kira-kira mengenai burnout yang berkepanjangan? Yang ketiga adalah performanya menurun. Dan biasanya performa menurun tuh langsung drastis. Kenapa? Ya karena sudah rasa nggak minat gitu. Jadi yang dulu misalkan ngajar sekolah minggu persiapannya dia pakai flanel atau pakai rekam video kecil atau bikin mungkin drama pendek ngajak anak-anak, sekarang sudah pokoknya cerita gitu. Pokoknya aku cerita. Kan aku ngajar sekolah minggu, ya standar aja begitu. Jadi enggak ada kreativitas, enggak muncul gitu. Dan kemudian yang keempat adalah mudah marah, apalagi jika semua berjalan tidak sesuai ekspektasi. Jadi munculnya di marah, yang tadi Pak Kian bilang. Munculnya di marah, jadi kok gini gitu. Misalkan ada yang pimpin pujian, keliru sedikit, ketinggalan sedikit, nah ini orang awam pelayanan, kita yang full time ya mestinya yang melayani mereka, begitu. Tapi kita keburu marah dulu misalkan. Dan yang berikutnya itu lebih sensitif terhadap banyak hal. Dan ini adalah karena performa yang menurun, pekerjaan numpuk, jadi lebih sensitif. Sensitif itu dibawa karena apa? Ya karena perasaannya sendiri yang sedang tidak enak gitu. Terus yang akhirnya menarik dari lingkungan, terus akhirnya juga muncul mudah sakit begitu secara fisik. Karena itu ya yang Ibu katakan itu di slide itu imunitasnya menjadi turun begitu pada akhirnya. Wah, ini menarik sekali ini Bu. Ternyata masalah burnout ini tuh berhubungan dengan segi-segi kehidupan kita semuanya begitu ya. Padahal kan kita kan sebetulnya bicaranya spiritual burnout atau burnout di dalam pelayanan, tetapi ternyata berhubungan semua aspek Bu ternyata. Ya. Ya. Dan kalau di semua aspek tadi itu, kalau mau dikaitkan dengan kesehatan mental, itu menjadi penting sekali untuk menjaga kesehatan mental itu seperti apa, begitu. Dan bukan saja hanya kesehatan mental. Kalau definisi kesehatan mental kan adalah jikalau dia merasa, ini kalau definisi umum ya, WHO misalkan, apa yang disebut dengan orang itu sehat mental, yaitu kalau orang itu bisa merasa sejahtera, dia bisa merasa bahagia dan produktif, begitu. Itu sehat mental, gitu. Kalau saya lebih memilih ini perlu dikaitkan dengan menjadi pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat yaitu secara psikologi sehat, secara rohani sehat, karakternya bertumbuh. Nah, itu tuh sebagai modal, gitu. Modal untuk masuk atau terjun dalam pelayanan. Jadi itu luar biasa penting sekali untuk melihat itu begitu, sehingga kayak tadi burnout itu mempengaruhi banyak hal, dan banyak hal itu dipengaruhi oleh siapa? Oleh diri sendiri gitu. Diri sendiri dalam arti bahwa itu yang ada di dalam diri kita. Dan juga pada akhirnya nanti kalau misalnya ada sebuah evaluasi atau sebuah penilaian terhadap seorang hamba Tuhan dari kinerjanya dan dari keberadaan dia di dalam pelayanan, tentunya itu juga akan sekali lagi mengarah kepada penilaian yang keseluruhan gitu ya, karena
kita nggak bisa melepaskan hamba Tuhan ini dari hanya sekedar kualitas pelayanannya atau kualitas khotbahnya saja, tetapi semua itu berhubungan pada akhirnya. Ini luar biasa, Bu. Terima kasih banyak nih. Ibu sudah membuka pola pikir kita sekali lagi untuk melihat ini keseluruhan secara komprehensif sekali, gitu, Bu. Tentunya, Bu, kita kepingin how to, bagaimana kita mengatasi begitu ya spiritual burnout ini. Nah, menurut Ibu kira-kira apa sih langkah-langkah yang simple, yang sangat sederhana untuk mengatasi spiritual burnout ini? Silakan, Bu. Ya, yang pertama adalah mengenali diri. Mengenal diri. Kita ini seperti apa? Dalam arti bahwa paling tidak misalkan kapasitas kita itu apa? Terus kemudian bagaimana respon kita terhadap tuntutan orang lain dan tuntutan diri sendiri. Nah, itu perfeksionisnya kita. Gitu. Kapasitas dan perfeksionis kita. Kita mesti sadari seperti apa. Kalau kita bukan kapasitasnya, memang tahu, misalkan tadi saya memberikan contoh, mahasiswa praktek ditempatkan jadi guru sekolah minggu, padahal dia tidak suka, misalkan. Dia tahu kapasitasnya. Dia kalau ngobrol dengan anak-anak itu suka stres-stres begitu. Tetapi kalau dia ngobrol dengan remaja, waduh, dia bisa kompakkan begitu bisa. Tetapi karena itu adalah tugas panggilan, maka perfeksionis kita, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi, kapasitasmu di situ. Yang penting terus bertekun di dalamnya. Nah, contohnya seperti itu, mengenali kapasitas, mengenali juga tuntutan diri sendiri dan tuntutan lingkungan, begitu. Jadi dan kemudian yang antara kemampuan dengan ekspektasi begitu ya, antara sesuatu kemampuan diri dengan apa yang dia bisa lakukan atau dia maksimum lakukan. Kalau misalnya memang dia tahu bahwa memang itu bukan di tempatnya, ya yang penting bagaimana dia bisa bertekun untuk melakukan hal tersebut ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Ya, dan itu nanti kan ya, silakan, Bu. Ya, itu kan nanti bisa dikomunikasikan kepada hamba Tuhan yang lebih senior kan. Tapi ketekunan kita itu bagian, karena menurut saya ini beda sekali dengan kita bicara burnout kalau di dunia sekuler. Karena waktu kita bicara pelayanan, kita bicara bahwa percayai akan kedaulatan Allah, Tuhan tempatkan kita di mana. Dan kalaupun itu ada kesulitan, itu yang membuat kita bosan misalkan, itu yang membuat kita jenuh. Kita nggak seneng banget misalkan kerjasama dengan orang ini misalkan. Ini hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan senior misalkan. Kemudian ketemu dengan majelis yang hitung-hitungan, apa segala sesuatu hitung-hitungan, kemajuan pelayanan dihitung oleh banyaknya persembahan. Saya tidak tahu Pak Kian punya pengalaman gitu nggak? Saya sering dengar itu. Ketemu seperti. Nah, kita jadi sebel begitu. Tetapi di balik itu kesadaran bahwa ini panggilan, ini kesempatan, ini panggilan. Itu menjadi satu rangkaian jadinya. Mengenali diri, kesadaran bahwa ini adalah panggilan, ini adalah penempatan Tuhan, ini dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kesadaran itu yang akan menolong kita bahwa oh iya ini aku di kondisi ini gitu. Itu yang pertama, mengenali diri. Dan aspek-aspek itu juga termasuk mengenali mungkin kita punya dark side kita ya. Kita nggak sempat diskusi itu. Kita bicara pasti di topik yang lain itu bicara tentang bagaimana pribadi-pribadi kita punya sisi-sisi gelap, produk masa lalu, produk pengalaman masa lalu. Dan ini yang mesti kita sadar. Kita berada di mana dan yang bagaimana. Nah, indikasi yang lain bagaimana, Bu? Yang kedua adalah yang lain. Ya, silakan. Kedua adalah menjaga kesehatan mental dan rohani. Mental dan rohani ini, saya ingin membedakan mental dan rohani. Mental itu lebih kepada psikologisnya dan rohaninya. Dan tentu saja kalau saya mengutip dari pengalaman Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19 itu, kelihatan sekali pada waktu Elia burnout, saya menyimpulkan bahwa waktu itu Nabi Elia burnout, maka obatnya Tuhan, terapinya Tuhan adalah pertama adalah makan dan tidur. Istirahat. Makan dan tidur, dan betul-betul di situ secara fisik istirahat, benar-benar ada tahu bagaimana di situ bisa
membantu prioritas, bagaimana kita ada waktu jeda, dan juga berkaitan dengan menyediakan yang ketiga itu adalah menyediakan waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan, yaitu saat teduh teratur dan mengambil sabar. Kalau saya selama 20-an tahun lebih pelayanan di Perkantas Surabaya, dan selalu setiap minggu ada, setiap teman staf ada sabatnya, begitu kan, boleh milih sabatnya hari apa. Dan saya selalu mendorong, kadang-kadang mereka, susah sabat, jam sabat, hari sabat, bisanya mahasiswa ini KTB. Nah, terus bagaimana? Nah, itu dilema tersendiri. Dan saya selalu ngomong dengan teman-teman bahwa kalau seperti itu kita mesti atur bagaimana tetap kita punya waktu sabat itu, karena sabat yang Tuhan Yesus ajarkan adalah rest in the Lord, kan ya, istirahat di dalam Tuhan. Dan supaya kemudian bisa melahirkan seperti dalam Filipi pasal 4, 6-7, bisa gak usah khawatir dan mengalami damai sejahtera Tuhan, dan saya yakin itu kemudian sukacita Tuhan mengikuti sehingga burnout-nya menurun begitu. Iya. Wah, makasih banyak, Bu. Ada lagi, Bu, yang lain, Bu? Mungkin, Bu, cara ya, yang terakhir itu adalah memiliki komunitas kecil yang membangun. Komunitas kecil, bukan komunitas besar, komunitas kecil yang membangun. Dan saya menggunakan KTB. Saya sejak muda saya lahir baru dan di KTB sebelum jadi staf Perkantas. Wah, saya tumbuh di KTB, saya tumbuh sebelum masuk Perkantas, kemudian saya masuk saat seminari, kemudian saya menjadi staf Perkantas. Hal itu semua itu KTB. Saya di KTB, melayani KTB sampai sekarang KTB, karena saya tahu efektivitas KTB. Jadi itu juga saya merasa ini adalah tempat yang efektif untuk teman-teman hamba Tuhan. Cari yang selevel supaya bisa tastis sehingga unek-unek bisa keluar. Misalkan kalau mau tanda kutip ngerasani hamba Tuhan senior misalkan, apa bisa bebas ngomong, kok begini, tapi kan ngerasaninya dalam arti membangun, ngerasaninya untuk didoakan, ngerasaninya untuk jalan keluar. Dan itu beda dengan kalau kita ngobrol di kafe atau ketemu jalan-jalan di mall untuk makan. Iya, betul. Saya kira itu yang membuat sehat. Itu cara mengatasinya. Dan termasuk juga untuk mengantisipasi supaya kita tidak burnout. Iya, baik. Wah, terima kasih banyak, Bu. Ini kaya sekali menurut saya, dan juga khususnya yang terakhir ya. Jangan pikir bahwa menjadi hamba Tuhan hanya sekedar melayani di KTB, tetapi kita juga sendiri juga perlu untuk ikut di dalam KTB, di mana kita bisa bertumbuh secara rohani di dalam komunitas yang kecil. Luar biasa, Bu. Tadi beberapa cara-cara yang Ibu sampaikan itu sangat-sangat komprehensif menurut saya, dalam arti betul-betul melihat diri sendiri siapa, melihat kesehatan mental dan rohani, dan juga membangun relasi dengan Tuhan, dan membangun relasi dengan sesama, kalau saya boleh rangkumkan kurang lebih seperti itu. Nah, begini, Bu, banyak hamba Tuhan yang mengalami spiritual burnout. Nah, tentunya mereka tinggal di dalam sebuah komunitas, di dalam gereja, di mana para majelis, orang-orang yang ada di sekitar mereka, para pemimpin gereja, mereka mencoba untuk memperhatikan sang hamba Tuhan ini. Nah, mungkin yang menonton Ngopas ini bukan hanya hamba Tuhan, tetapi mungkin ada pemimpin-pemimpin gereja. Kira-kira pemimpin gereja bisa melakukan apa, Bu? Kalau misalnya mereka melihat indikasi dari hamba-hamba Tuhannya sedang mengalami spiritual burnout seperti ini. Silakan. Ya, yang pertama adalah berikan mereka ruang. Berikan mereka ruang untuk misalkan benar-benar sabat begitu. Kadang-kadang saya ketemu dengan teman-teman hamba Tuhan, sabat atau saya sendiri waktu pelayanan gereja sebelum masuk Perkantas begitu bisa melihat. Kadang-kadang sabat itu nanti jadi rasa bersalah. Kok nggak ngapa-ngapain? Gitu. Kalau sabat itu kan seperti nggak ngapa-ngapain. Ini hamba Tuhan enak sekali nih. Kerjanya cuma khotbah 45 menit. Sepanjang hari nggak ngerjain apa-apa, begitu ya. Kadang-kadang kan ada para pengurus atau para majelis yang nggak paham itu melihat itu gitu loh. Jadi apalagi sabat.
orang persiapan pelayanan, persiapan khotbah aja tidak dihitung sebagai pelayanan, apalagi yang sabat, yang mau berdiam. Nah, jadi bagaimana kita atau bagaimana pengurus melihat ini? Maka harus melihat kompleksitas hamba Tuhan dengan kemungkinan bisa burnout. Hari ini kita bisa burnout. Kita belum bicara hamba Tuhan yang mengalami kecemasan tertentu, belum mengalami tentang depresi. Kita belum ngomong tentang hamba Tuhan yang kemudian dia tidak bisa melayani tetap, tapi tidak bisa sukacita di dalam Tuhan. Seperti itu. Nah, kita belum ngomong itu semua. Tetapi kalau kita bicara tentang burnout, adalah bicara tentang berikan ruang, waktu buat hamba Tuhan untuk supaya ada waktu sabat yang betul sabat buat dia. Apakah sabat seminggu sekali? Apakah sabat yang misalkan ada gereja yang ngambil sabatikal 7 tahun, tahun ke-7 misalkan untuk studi atau apa, sehingga pengurus mungkin memikirkan ada spend money untuk bisa studi lanjut atau seperti apa. Jadi intinya adalah berikan ruang untuk hamba Tuhan, tanda kutip, bisa lega di dalam Tuhan, mengalami kelegaan dalam Tuhan karena kesendirian bersama Tuhan yang membangun iman. Dan juga itu yang paling utama. Betul, menurut saya salah satunya lagi adalah sensitivitas juga ya dari para pemimpin-pemimpin Kristen untuk melihat indikasi-indikasi tersebut yang seperti Ibu tadi sudah bicarakan. Saya yakin dan percaya para pemimpin-pemimpin gereja, para majelis juga punya mata dan punya telinga untuk bisa melihat begitu hamba-hamba Tuhannya seperti apa, dan ketika ada indikasi tersebut dengan berani mungkin harus bicara dengan orang yang betul sekali, iya, ngajak bicara dan hamba Tuhan. Saya kadang-kadang melihatnya gini, Pak Kian. Kadang-kadang kita ini hamba-hamba Tuhan itu terlalu khawatir untuk cerita tentang kelemahan kita atau kondisi kita kepada para majelis. Karena kadang-kadang nggak ada wadah, karena memang nggak ada wadahnya untuk bisa curhat. Karena kadang-kadang Juan Tau Musi dianggap orang yang sudah hamba Tuhan, ya kamu harus berani menanggung segala sesuatu gitu. Padahal hamba Tuhan dalam segala pergumulan aspek itu nggak terjawab jadinya gitu. Jadi bagaimana tadi pengurus yang sensitif melihat itu, jadi kita bisa sharing. Nah, pentingnya tim hamba Tuhan di gereja itu kompak, sehingga ada hamba Tuhan senior yang bisa mewakili gitu. Ada hamba Tuhan senior yang bisa mewakili adik-adiknya gitu ya, atau rekan-rekan hamba Tuhan yang lebih muda, dan dia yang tua bisa mewakili. Ini kondisinya kayak gini, kondisi kayak gini. Jadi nanti antara hamba Tuhan yang senior dan pengurus yang ngobrol, misalkan supaya yang junior itu nggak harus langsung ngomong dan Baik. Wah, terima kasih banyak, Bu. Ini kaya sekali nih diskusi kita. Cumanya sayangnya ialah waktu yang harus memisahkan kita. Dan sebelum kita menutup, mungkin Ibu, apakah ada concluding remarks mungkin yang Ibu ingin bicarakan? Mungkin sebelum kita tutup, silakan, Bu. Ya, saya ingin menyimpulkan dan menjadi penutup begini. Hamba Tuhan bisa menjadi burnout. Sebenarnya itu bagian banyak hal yang kompleks menjadikan seperti itu. Jadi jangan terperangkap dengan rasa bersalah karena burnout ya. Yang penting adalah lebih cepat menyadari, cepat datang pada Tuhan dan carilah pertolongan. Ask help ya, betul ya. Dan jangan malu untuk meminta pertolongan juga ya, Bu ya, maksudnya ya. Saya cukupkan sampai sini. Baik. Terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah datang ke sini, Ibu Is. Saya bersyukur sekali untuk waktu yang Ibu berikan dan juga apa yang menjadi pengalaman Ibu yang bisa Ibu bagikan. Saya yakin dan percaya apa yang tadi kita diskusikan boleh menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan, dan juga buat hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan, biarlah kiranya ada sebuah pelajaran yang bisa diambil di sini. Tentunya salah satunya ialah concluding remarks yang tadi diberikan. Kalau misalnya memang ada indikasi-indikasi tersebut, datang dan minta pertolongan. Ya, karena saya yakin dan percaya pertolongan itu ada. Apakah kita mau membuka diri atau enggak, pertanyaan. Ibu, terima kasih banyak, Bu Is. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu.
Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami sekali lagi secara jujur berbicara mengenai topik ini ya Tuhan, topik yang seringkali kami tutup-tutupi karena kami dianggap adalah seorang yang sudah rohani atau sudah ada di dalam suatu tingkat di mana kami tidak perlu lagi ya Tuhan mengalami hal-hal ini. Tetapi kami manusia, kami mengalami ini semuanya Tuhan, dan Tuhan kami bersyukur ya Bapak kalau misalnya ada tempat di mana kami boleh bisa berbicara mengenai hal ini. Tuhan tolong biarlah kiranya hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan boleh semakin terbuka dan jujur mengenai limitasi yang mereka miliki dan juga pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah kiranya Tuhan boleh bantu ya Bapak. Setiap kami, setiap hamba-hamba Tuhan untuk boleh mengatasi ini dan boleh keluar ya Bapak dari spiritual burnout ini, boleh sekali lagi bersukacita melayani dan juga menyebarkan kabar Injil ya Tuhan, membuat kerajaan Allah menjadi kerajaan yang menarik buat banyak orang boleh bergabung dan boleh mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Terima kasih ya Bapak. Tuhan kami bersyukur buat pelayanan Ibu Is, kiranya Engkau memberkati pelayanannya, dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam namanya. Amin.